lagi ramai nih tragedi penganiayaan antara ibu tiri dengan anak sambung yang berujung sampai meninggal dunia ya bang. Kalau dari abang sendiri melihat fenomena ini di Indonesia yang semakin banyak terjadi itu seperti apa sih bang? Ya, pertama-tama saya berbicara dari praktisi dan juga sebagai Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia, ya, bahwa ibu tirinya kan saat ini sudah ditersangkakan dalam kasus penganiaya menyebabkan si anak sampai meninggal dunia. Pertama-tama di sini saya berbicara dari sisi praktisi dan juga undang-undangnya dulu nih biar kita tidak salah. Yaitu adalah terkait dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 76C, ya, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam tindak kekerasan. Itu pasal 76C, dan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 menetapkan hukuman penjara 5 tahun atau denda jika menyebabkan luka berat. Nah, sekarang juga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi dari kasus ini, saya bisa analisa bahwa eh, jika ayah kandung itu mengetahui kekerasan ibu tirinya, namun tidak melakukan tindakan pencegahan, misalnya menghentikan, mencegah, atau melaporkan kepada pihak kepolisian. Eh, Artinya harusnya ayah kandungnya kan bisa memberikan perlindungan ya kepada si Nizam. Ia juga berpotensi untuk dikenai tuntutan pidana sebagai pihak yang menyebabkan atau membiarkan terjadi kekerasan. Selain itu juga terkait dengan masalah KDRT yang dialami Lisna saat menikah dengan ayah kandung. Bisa juga menjadi bukti bahwa ayah kandung memiliki pola perilaku yang tidak menghargai hak keselamatan anggota keluarga, meskipun hal itu perlu dibuktikan. Gitu. Bang, berarti secara tidak langsung ayah kandungnya sendiri pun nanti akan ikut terseret ya bang? Jika memang mengetahui ya bang, karena kan ini udah 3 tahun terakhir bang mendapatkan penganiayaan dari ibu sambung sendiri. Kalau misalnya ayah kandungnya tahu dan membiarkan tidak mencegah, ya jelas dong, dia juga pasti akan dikenakan tidak pidana. Membiarkan kejahatan atau tidak pidana terjadi kepada anaknya sendiri kan. Dilakukan oleh uh, ibu tiri. Memang saya perlu jelaskan bahwa sejahat-jahatnya ibu kota lebih jahat ibu tiri kan. Ini kejadian. Maka sebenarnya ini kalau bicara tentang laporan dugaan penelantaran anak terhadap dari ayah kandung ini juga perlu dibuktikan. Jadi semua harus perlu dibuktikan ya. Karena di situ kan jelas di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak pasal 76B melarang orang tua atau wali menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah. Penelantaran pasal 77B menetapkan hukuman penjara 5 tahun buat bagi yang melanggar. Dan Undang Perlindungan Anak itu jelas tanggung jawab orang tua meliputi mengasuh, memelihara, melindungi, dan juga mendidik anak. Jadi dalam kasus ini saya selaku Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia karena anak masih bawah umur 12 tahun, saya sangat prihatin terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Apalagi menyebabkan seorang anak yang harusnya menikmati kekanak-kanakan, menikmati pendidikan, tapi harus merenggang nyawa karena kekerasan yang sangat sadis yang dilakukan oleh, diduga ya, dilakukan oleh ibu sambungnya atau ibu tirinya sendiri gitu. Abang, kalau untuk bapaknya sendiri akan dijerat pasal apa mungkin bang kalau ikut terseret dalam kasus ini? Kita lihat dulu peran bapaknya sebagai apa. Apakah bapak ikut juga dalam membantu penganiayaan atau dia juga adalah pelaku penganiayaan. Karena kita menunggu dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian supaya kita jangan seuzon menyatakan bapaknya juga terlibat. Tapi kalau dalam hal beberapa kali kejadian dan bapaknya ada, melihat, menyaksikan kejadian kekerasan tersebut dan bapaknya akhirnya membiarkan juga kejadian tersebut, ya bapaknya juga terlibat dalam hal proses pembiaran ya. Pembiaran terjadi tidak pidana di lingkungan rumah tangga sendiri gitu. Bang, kalau untuk ibu kandungnya sendiri mungkin terjerat pasal apa dan hukumannya terancam berapa tahun penjara bang? Kalau ibu kandung atau ibu yang menyiksa ini ibu kandung atau ibu 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 sambung atau tiri ibu tiri yang ya? ibu sambung. Ya karena ini menyebabkan eh, anak meninggal dunia ya.
artinya ancaman hukumnya sangat berat. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saja, di dalam hal penganiayaan atau terbukti kekerasan terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak, saya ancamannya 15 tahun. Apalagi ini kan kekerasan atau penganiayaan menyebabkan anak meninggal dunia. Intinya ancaman hukumnya cukup berat. Tentunya pasti di atas 5 tahun. Ya. Bang, kalau ini kan udah jadi konsumsi publik juga ya, Bang. Bang Nahak sebagai juga ikut dalam ini perlindungan anak akan turun juga, Bang, untuk membantu kasus Nizam ini, Bang. Udah pasti ya tentunya sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, saya juga saat ini kan memonitor perkembangan perkara. Intinya bahwa pihak kepolisian juga sudah merespons sangat cepat dan sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan sudah mentersangkakan uh, pelaku penganiayaan anak sampai meninggal dunia, yaitu diduga dilakukan oleh ibu sambung atau ibu tirinya sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat miris bahwa banyak kejadian yang terjadi di Republik ini ya terhadap anak. Ada kasus kekerasan, kasus pelecehan seksual terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, bahkan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan ya anak akhirnya merengat nyawa. Kasus kemarin di NTT, kasus anak juga, anak SD atau kelas 4 dan harus meninggal dunia karena diminta sesuatu, buku dan pulpen dan tidak disanggupi karena keluarga miskin. Dia juga apa namanya menghabisi nyawanya secara ekstrim atau alias bunuh diri gitu. Nah, ini uh, saya sendiri sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak sangat khawatir dan juga prihatin dan miris terkait dengan masalah-masalah anak yang harusnya anak ini menjadi generasi bangsa yang harusnya sehat, harus dilindungi, harus dibimbing, dijaga, dan juga harus memiliki masa depan dengan bersekolah, dijamin keamanannya gitu. Tapi faktanya kan banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua karena perkawinan pisah atau cerai, anak tidak difasilitasi, bahkan ada penganiayaan dilakukan oleh bukan ayah kandung atau ibu kandung, bahkan oleh ibu sambung atau ibu tiri yang saat ini kita saksikan ya, bahwa kejahatan ibu tiri ini kan sudah keterlaluan, bahkan menyiksa anak ini sampai akhirnya anak ini harus berenggan nyawa, dan ini merupakan tamparan keras ya buat kita sebagai orang tua dan juga sebagai pemerhati anak di seluruh Indonesia. Kadang-kadang kayak lembaga-lembaga anak ini harusnya banyak sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak anak di keluarga. Karena bagaimanapun kalau seorang di keluarga tersebut kalau tidak bisa menjamin anak tersebut, negara bisa ya, negara bisa mengambil anak-anak tersebut untuk uh, menjamin ya, masa depan anak tersebut. Kalau memang orang tuanya tidak punya kemampuan atau ada yang melapor gitu loh. Tapi ini kan kasus kriminal, penegakan hukum harus dilakukan dan tidak boleh pandang bulu kepada siapapun. Kalau toh ada pihak lain terlibat, polisi harusnya merilis juga terkait dengan pihak lain, atau contoh misalnya kalau ada dugaan ayah kandungnya ada dan menyaksikan atau melihat bahkan beberapa kali dan tidak melaporkan, bahkan tidak menengahi, tidak memisahkan atau tidak melarang. Ini juga adalah pelanggaran hukum yang harusnya penegak hukum juga harus memberikan konsekuensi hukum kepada ayah kandungnya. Kalau ibu kandungnya juga kalau memang selama ini tidak pernah menengok, tidak pernah memfasilitasi, atau mungkin ini masalah keluarga. Apakah ibu kandungnya memang tidak pernah diberikan kesempatan untuk melihat datang untuk melihat anaknya sendiri atau memfasilitasi anaknya? Saya tidak tahu kalau pernikahan mereka seperti apa, tapi apakah hak asuh anak ini jatuh kepada seorang ayahnya atau kepada ibu kandungnya? Ini kan harus jelas ya, karena ini masalah tanggung jawab secara uh, hak asuh yang diberikan oleh pengadilan gitu. Abang, dalam hal ini kan ibu sambungnya ini kan nggak mau masuk penjara sendiri istilahnya gitu, Bang. Ia juga melaporkan ayah kandungnya nih, Bang, kalau ikut keseret dalam kasus ini. Itu bisa terjerat undang-undangnya juga, Bang. Ibu siapa, ibu kandungnya atau ibu tirinya yang melaporkan ayah kandungnya? Ibu tirinya juga. Jadi dia Oke, nggak ibu terima tiri. untuk jadi tersangka sendiri gitu, Bang. Ya artinya kalau ibu tirinya melaporkan ayah kandungnya, artinya kan bahwa selama ini bisa saja ayah kandungnya juga melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut atau membiarkan ibu tirinya seenaknya ya menganiaya, mungkin apa namanya eh, kekerasan fisik psikis yang dilakukan oleh ibu tiri kepada anak ini dan disaksikan atau dibiarkan oleh ayah kandungnya, itu bisa dikenakan ancaman pidana itu ayah kandungnya ya. Terakhir, Bang, untuk ini kan
bukan yang pertama ya Bang terjadi di Indonesia. Mungkin pesannya apa sih Bang untuk pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak sendiri, dan sebaiknya kalau misalkan nggak mau atau nggak bisa atau tidak mampu mengurus anak harus dibawa kemana gitu Bang yang difasilitasi oleh negara? Ya, pertama-tama saya turut prihatin dan ikut berduka cita atas meninggal generasi bangsa ya. Seorang anak yang harusnya mendapatkan kasih sayang dari para keluarga, mendapatkan pendidikan, mendapatkan uh, misalnya waktunya dia harus bermain dengan teman-temannya, tapi dia mengalami kekerasan fisik dan psikis dan akhirnya meninggal dunia. Ini tamparan keras buat kita semua sebagai warga negara. Saya rasa di lingkungannya juga, di tetangga-tetangganya, kita ini kadang-kadang kurang peduli. Kalau kejadian terjadi di mana, kalau ada tetangga melihat seolah juga dibantu untuk minimal menengahi, minimal melaporkan. Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi gitu loh. Ya kan? Ya sebenarnya negara kita tuh kan memiliki banyak lembaga ya, lembaga anak seperti lembaga perlindungan anak, ya kan? Ada komisi perlindungan anak, banyak sekali lembaga anak dibawa langsung oleh presiden. Dan ini membuktikan bahwa perhatian terhadap negara terhadap anak di Indonesia itu cukup tinggi. Tapi kadang lembaga-lembaga kita ini kan kalau tidak dilaporkan, mereka juga tidak berbuat apa-apa. Bahkan tugas mereka tidak ada eksekusi juga, hanya memfasilitasi, hanya mediasi dan lain sebagainya. Ini menurut saya undang-undang terkait dengan masalah perlindungan anak juga harus dipertegas terkait dengan hak eksekusi oleh perlindungan anak. Karena bagaimanapun kembali lagi bahwa ketika terjadi kekerasan, penganiayaan bahkan sampai meninggal dunia, semua urusan akan kembali ke pihak polisian. Jadi tugas lembaga perlindungan anak itu sebenarnya tugasnya non litigasi aja, hanya sebatas ya memeriksa, memfasilitasi, memediasi saja. Ayo mari kita jaga anak-anak kita dari para pelaku kekerasan baik di rumah sendiri atau di luar orang rumah sendiri atau ayah kandung, ibu tiri atau tetangga atau orang lain. Karena banyak sekali kejahatan terjadi bukan hanya karena di dalam keluarga internal tapi juga dari eksternal. Mari kita jaga anak-anak kita untuk menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak-anak untuk masa depan bangsa dan negara. Terima kasih.